Halo Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi di acara Ngopi GKI Maulana Yusuf. Di video ngopi kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk pertama-tama bermain sebuah games sederhana. Saya memberi nama games ini Inga-Inga Ting. Caranya gampang sekali Bapak Ibu Saudara. Sesuai namanya, games ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh ingatan Bapak Ibu Saudara ini masih oke, ya. Jadi saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa barang. Lalu setelah Bapak Ibu melihat, harap diingat baik-baik barang-barang tersebut secara urut. Lalu nanti Bapak Ibu saya akan minta untuk menyebutkan barang-barang apa saja yang saya tunjukkan secara urut dari awal sampai akhir, ya. Jadi disinilah tantangannya nih Bapak Ibu. Melihat, mengingat sambil menghafalkan, ya. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, jangan mentang-mentang saya nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara semua di rumah, lalu curang. Nggak boleh loh ya, harus jujur, video ini tidak boleh di stop, Bapak Ibu tidak boleh mencatat, benar-benar harus mengandalkan daya ingat. Oke, perhatikan baik-baik, hafalkan secara urut. Kita mulai sekarang. Inga-inga ting. Barang pertama. Barang kedua. Barang ketiga. Barang keempat. Selanjutnya, barang kelima. Barang keenam. Dan yang terakhir, barang ketujuh. Ayo dihafal. Sekarang waktunya kunci jawaban. Kita cek bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Barang pertama, sarung tangan. Barang kedua, jam tangan. Barang ketiga, spidol. Barang keempat, penggaris. Barang kelima, sisir. Barang keenam, apa yo? Gunting dong. Dan barang terakhir, buku. Hayo Bapak Ibu Saudara, siapa di antara Bapak Ibu semua yang berhasil tadi menyebutkan secara urut dari awal sampai akhir barang-barangnya? Siapa yang malah kebanyakan lupanya? Kalau Bapak Ibu Saudara banyak lupanya, saya mau katakan wajar kok. Kita ini manusia memang seringkali melupakan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita lupa taruh barang di mana, kita lupa siapa ya nama orang itu. Dan yang sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, kita juga seringkali dengan mudah melupakan betapa Tuhan selama kehidupan kita ini sungguh menyertai dan menolong kita. Acap kali Bapak Ibu Saudara kita bersikap persis seperti bangsa Israel yang dalam perjalanan mereka sudah melihat begitu banyak mujizat Allah, bagaimana Allah menolong mereka, memberikan kuasa terhadap kehidupan mereka, tetapi setiap permasalahan kembali datang ketika mereka kembali menderita, maka di saat yang sama mereka juga kembali meragukan penyertaan Tuhan. Mereka seakan-akan lupa bagaimana di waktu yang lampau Tuhan sudah menolong mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat apa yang tertulis dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai 13. Saya akan bacakan kepada kita. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Mazmur 77 ini secara lengkap dari awal sampai akhir, kita akan menangkap dengan segera kondisi pemazmur saat itu. Kondisi pemazmur saat itu sebenarnya bukanlah satu kondisi yang baik. Pemazmur terlihat sekali di awal-awal ayat ini sebenarnya sedang berada dalam kesulitan. Dia sedang sangat tertekan, jiwanya penuh dengan rintihan. Di tengah kondisi yang sedang tidak baik dari pemazmur, Bapak Ibu Saudara, dia memilih untuk melakukan satu hal yang sangat penting. Apa itu? Dia memilih untuk mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan baginya, bagi bangsanya, sejak dulu hingga sekarang. Apa fungsi tindakan mengingat ini, Bapak Ibu Saudara? Memang dengan mengingat itu tidak langsung mengubah keadaannya segera baik, masalahnya segera menemukan jalan keluar, ya. Tetapi dengan mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan, merecall kembali apa yang sudah pernah dia alami bersama dengan Tuhan, itu akan menolong pemazmur ini untuk menemukan kekuatan yang baru. Kalau di waktu yang lampau Allah menolong dia, maka dia percaya di waktu yang sekarang pun Allah tetap akan menolong dia. Bapak Ibu Saudara, tindakan mengingat menolong kita untuk menyadari bahwa kasih setia Tuhan selalu ada. Memang mungkin keadaan kita saat ini tidak langsung berubah menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita merenungkan karya-karya Tuhan di masa lampau bagi hidup kita, semua itu akan membuat kita sadar, Bapak Ibu Saudara, Allah sesungguhnya tidak pernah melupakan kita barang sedikit pun. Sebuah ayat yang sangat indah dari Yesaya 49 ayat 15 berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Dan di saat kita tengah bergumul, seakan-akan belum ada jalan keluar dari permasalahan kita, mari kita belajar seperti pemazmur, mengingat kembali waktu-waktu yang lampau, mengingat bagaimana Tuhan bekerja bagi hidup kita. Mungkin kemarin, mungkin 2 bulan lalu, atau bahkan 10 tahun lalu, Tuhan yang telah menolong kita di waktu yang lalu itu adalah Tuhan yang sama berkuasanya dalam kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu, jangan berhenti berharap dan ingatlah terus akan kasih setianya. Selamat hidup di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan menolong kita.